wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Soft Spoken ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Saya bernama Naufal Farasawifi dengan NIM B120250041. Saya Muhammad Najib Pratama, NIM B120250004. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Ma'ruf, NIM B120250040. Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Hasana dengan NIM B120250017. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nur Afifah dengan NIM B120250018. Perkenalkan, nama aku Raditya Putra Setnanto dengan NIM B1202520. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aulia Hafiz dari program studi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Rahma Awalia Kahfi dari Prodi Statistika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin dari Prodi RPL. Perkenalkan, nama saya Faris Nurrayat dari Prodi Statistika. Pendahuluan. Kampus merupakan ruang mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan berkolaborasi. Namun proses tersebut masih terhambat karena yang pertama, minimnya aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, yaitu fasilitas yang belum ramah difabel, membuat mereka sulit mengikuti perkuliahan dan kerja kelompok. Yang kedua, fasilitas kampus yang kurang memadai seperti laboratorium, penggunaan bergantian, dan ruang praktik terbatas menghambat efektivitas berkolaborasi. Kedua isu tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi tidak akan berjalan baik tanpa akses yang setara. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas dan fasilitas kampus perlu menjadi prioritas untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif, kolaboratif, dan mendukung semua mahasiswanya. Nah, fokus dari penelitian kita itu bagaimana tingkat aksesibilitas fasilitas kampus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mendukung kegiatan akademik dan kolaborasi. 2. Sejauh mana fasilitas kampus seperti laboratorium dan ruang kelas atau ruang praktik mampu menunjang proses kolaborasi mahasiswa. Dan yang ketiga, apa dampak keterbatasan aksesibilitas dan fasilitas kampus terhadap efektivitas kolaborasi mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akses yang setara dan mendukung kolaborasi di lingkungan kampus. Selain itu juga fasilitas kampus yang kurang memadai seperti laboratorium, ruang praktik, dan sarana pendukung yang terbatas membuat mahasiswa harus bergantian dalam penggunaan fasilitas. Kondisi ini seringkali menyebabkan kolaborasi tidak maksimal dan mengurangi efektivitas pembelajaran, terutama pada program studi yang intensif. Jadi permasalahan dari pemeriksaan yang tadi itu ada dua, yaitu akses. Ini permasalahan dari problem set tadi, yaitu ada dua. Yang pertama itu aksesibilitas, yaitu mahasiswa berkebutuhan khusus atau difabel maupun yang mengalami hambatan dalam mengakses fasilitas kampus seperti tangga untuk menuju ruang kelas dan aktivitas lain, sehingga mereka kesulitan partisipasi penuh dalam kegiatan akademik serta kolaborasi dengan mahasiswa lain. Yang kedua yaitu fasilitas kolaborasi, yaitu mahasiswa masih terhambat dalam melakukan kegiatan kolaboratif karena fasilitas kampus seperti laboratorium, ruang kelas masih terbatas dan memberatkan untuk kolaborasi efektif yang inklusif. Ini hasil diskusi dari kelompok kita. Yang pertama, aktivitas fisik seperti membuat jalur landai untuk kursi roda dan banyak manfaat difabel. Juga fasilitas kolaboratif, membuat perbaikan dan penyeluruhan laboratorium. 2. Kelas tambahan. Jadi ini ide dari solusi kita. Aksesibilitas
landai untuk kursi roda, dan toilet ramah difabel. Fasilitas kolaboratif perbaikan pengurusan laboratorium dan ruang kelas tambahan, juga teknologi pendukung seperti laporan hambatan akses, notifikasi ketersediaan. Jadi mengapa aksesibilitas di kampus itu perlu diperhatikan? Yang pertama itu aksesibilitas itu bukan hanya soal fasilitas fisik, tapi kita memberi kesempatan yang adil bagi setiap mahasiswa untuk belajar, berkembang, dan berkolaborasi tanpa adanya keterbatasan. Yang pertama, hak setara dalam pendidikan, yaitu setiap mahasiswa termasuk yang memiliki kebutuhan khusus atau sedang mengalami keterbatasan fisik berhak mendapatkan kesempatan belajar tanpa hambatan. Ya seperti akses jalan tadi, agar bisa belajar lebih maksimal. Terus yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Fasilitas yang berbeda, mempercepat aktivitas dan mempermudah mobilitas. Dan membantu mahasiswa menghasilkan tugasnya dengan lebih efektif. Dan kita bisa ambil dari kasus yang di laboratorium yang komputernya kurang ya. Terus yang ketiga, mendukung kolaborasi dan partisipasi. Tanpa aset fisik, yang melalui mahasiswa jadi sulit ikut organisasinya, diskusi kelompok atau kegiatan kemahasiswaan. Sementara itu adalah bagian besar dari proses belajar di kampus. Kita angkat kenapa sih apa fasilitas kampus harus memadai? Karena pertama, mendukung proses belajar yang optimal. Di sini fasilitas seperti laboratorium, ruang kelas itu masih kurang. Jadinya kita sering bertabrakan jadwal ataupun kita bosan kelas itu terus yang tidak bergantian. Kedua, membangun lingkungan kampus yang sehat dan kondusif. Di sini fasilitas yang baik menciptakan rasa nyaman, aman, dan bersemangat untuk beraktivitas di kampus. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kolaborasi mahasiswa. Ruang yang memadai membuat kerja kelompok, kegiatan organisasi, dan kesehatan mahasiswa berjalan lebih efektif dan produktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi visioner atau solusi ke depannya. Nah, yang pertama ini mengenai aksesibilitas kampus terpadu. Yang pertama dari kelompok kami ini ada pembahasan mengenai jalur dan ramah difabel. Pembuatan jalur landai dan ram di titik penting kampus agar mahasiswa difabel dan mahasiswa cedera bisa berpindah dengan aman. Walaupun di kampus kami ini, di kampus kita ini belum ada mahasiswa yang difabel atau berkebutuhan khusus, namun banyak mahasiswa korban kecelakaan yang mengalami kesulitan di saat perpindahan kelas atau kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah penambahan pegangan tangga atau handrail. Handrail ini dipasang di tangga dan koridor untuk membantu mahasiswa yang sedang sakit atau kesulitan berjalan. Untuk di kampus 2 Wonolopo ini, handrailnya ini itu sudah ada. Namun untuk yang di kampus 1 atau di Ngalian itu belum ada. Jadi kami mengusulkan tentang penambahan pegangan tangan ini. Yang kedua ada lingkungan dan sistem pendukung kolaborasi. Nah, yang pertama, ruang kolaborasi, yaitu ruang kelas mahasiswa yang nyaman, mudah diakses secara bergantian dan bisa digunakan semua mahasiswa. Kan kita ketahui bahwa memang fasilitas di kampus kita ini belum terlalu mumpuni. Ada beberapa program studi yang hanya menggunakan kelas itu saja. Nah, yang setelahnya ada sebelum itu juga keterbatasan lab komputer. Lab komputer itu kan juga hanya ada beberapa. Jadi banyak mahasiswa yang belum memiliki device mumpuni ini tidak dapat menggunakan komputer karena terbatasnya lab komputer. Ya, yang setelahnya ada kesetaraan fasilitas kampus. Kebijakan dan budaya kampus yang mendukung kesetaraan, yang artinya kampus memastikan semua mahasiswa mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam kegiatan akademik dan kolaborasi. Nah, mungkin kami ambil contoh dari beberapa program studi yang hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di satu ruangan. Nah, mungkin itu dikarenakan kurangnya fasilitas yang memadai. Harapan dari kami mungkin dengan adanya penambahan fasilitas yang tidak menimbulkan rasa keirian antara mahasiswa antar prodi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan ini ada prototipe untuk handrail dan ram tangga. Nah,
Untuk ukuran-ukuran di sini kami sesuaikan dengan ketentuan kecuraman yang sudah kita ulik mengenai ukuran-ukuran yang sesuai. Nah, pegangan tangan ini mungkin bisa diterapkan utamanya di kampus 2 karena memang tangganya yang tidak terlalu curam. Untuk yang di kampus 1 mungkin bisa diterapkan bukan di tangga yang sama seperti itu. Selanjutnya rencana implementasi pertama yang dilakukan identifikasi kebutuhan dengan sesuai lampangan pemetaan, hambatan mobilitas, serta diskusi dengan mahasiswa difabel sebagai pengguna langsung. Setelah itu, proses berlanjutan ke tahap perencanaan desain yang menyangkut perencanaan ram dan jalur landai, penempatan pegangan tangga, serta menyusul jalur sirkulasi aman yang sesuai standar. Tahap berikut adalah penyelenggaraan dan persetujuan pihak kampus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi untuk selanjutnya kita tuh melakukan simulasi uji coba aksesibilitas, yaitu yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa berkebutuhan khusus itu atau yang mengalami keterbatasan mobilitas bisa mengakses ruang tambahan dengan mudah. Lalu metode yang digunakan itu simulasi pengguna kursi roda atau kruk menuju ruang baru uji jarak tempuh. Jadi apakah terlalu jauh atau memutar, cek kemiringan rem, dan keamanan pegangan tangan indikator keberhasilan. Ini juga dapat digunakan mandiri tanpa bantuan orang lain. Waktu akses tidak jauh lebih lama dibanding mahasiswa lain, aman dan juga nyaman, tidak licin atau tidak terlalu curam. Untuk selanjutnya tuh kita ada uji coba ruang tambahan, yaitu kolaborasi. Tujuannya tuh untuk memastikan ruangan itu benar-benar mendukung kerja kelompok dan kegiatan organisasi. Kerja kelompok 5 atau sampai 8 orang. Pencatatan interaksi, apakah semua anggota dapat terlibat atau tidak. Terus ada observasi kenyamanan, yaitu kebisingan, pencahayaan, dan ventilasi. Terus untuk indikator keberhasilan itu ruangan cukup luas untuk mobilitas dan diskusi. Fasilitas terpenuhi seperti meja fleksibel, colokan, dan juga proyektor. Jadi tidak ada mahasiswa yang tersisih dalam kolaborasi ini. Oke, kesimpulan aksesibilitas dan fasilitas kampus memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kolaboratif. Tanpa akses yang setara dan sarana yang memadai, sebagian mahasiswa akan terhambat dalam belajar maupun berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Dengan melakukan pengembangan fasilitas secara bertahap dan memastikan akses yang ramah bagi semua, kampus dapat mendukung kolaborasi yang lebih luas, pembelajaran yang lebih efektif, serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap mahasiswa untuk berkembang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Novianti dari Prodi Statistika. Saya di sini mau bertanya, kenapa lebih memilih tangga ram daripada eskalator ataupun lift? Oke, izin menjawab ya. Jadi menurut kelompok kami, untuk penerapan di kampus kita yang masih terbatas ini, penerapan awalnya bisa diterapkan dengan adanya ram tangga. Karena mungkin dari biaya pun jika kita menggunakan ram tangga itu lebih affordable gitulah bahasanya. Kalau sekarang, kalau lift atau eskalator kan emang cukup mahal dan ada biaya listriknya. Nah, itu mengapa dari kelompok kami lebih memilih untuk hal yang harus diterapkan awal di kampus kita itu menggunakan ram tangga. Oke, kenalkan saya Salman Nurul Kalbi dari Prodi RPL. Menurut kalian seberapa penting aksesibilitasi di kampus ini? Oke, mungkin saya mewakilkan kelompok kami. Menurut kami ini sangat penting karena dengan yang sudah kami bahas tadi, banyak sekali mahasiswa kami yang mungkin kesulitan dalam mengakses hal-hal di kampus ini.
seperti mungkin yang korban kecelakaan ataupun seperti ruang-ruang yang terbatas. Jadi dari kami, menurut kami itu sangat penting sih. Sekian pemaparan presentasi untuk pemenuhan tugas pembentukan karakter kami dari kelompok 7 Sospoken. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.